juga minta tolong untuk kalian para netizen, tolong kawal kasus ini sampai selesai, dan saya hanya minta doanya dari kalian semua agar keadilan bisa ditegakkan, sih itu aja. Dan saya percaya ketika niat saya baik, walaupun tidak disambut dengan baik, nggak apa-apa, tapi percaya Allah itu maha adil. Jadi apapun yang saya terima, itu adalah bentuk pembelajaran hidup untuk saya, untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Terus saya merasa ini bukan ujian atau cobaan, tapi lebih ke apa ya, saya belajar karakter manusia gitu, karena nggak semua manusia. Pembelajaran lah ya. Ya, pembelajaran, nggak semua manusia itu mungkin. Saya membantu nih misalnya ODGJ, dia tuh apa ya, saya merasa mereka tuh lebih bisa merasakan ketulusan saya menolong mereka. Saya ketemu di jalan dengan kotor, saya mandiin, saya bawa ke rumah sakit jiwa, mereka tuh bisa ngerasain loh. Saya pernah digigit sama ODGJ itu sampai berdarah-darah. Terus saya bawa masuk rumah sakit 2 kali, saya masukin dia ke rumah sakit, mungkin ada di video saya, boleh dicek. Itu setelah sembuh dia meluk saya, dia minta maaf sama saya. Itu ODGJ loh. Itu, dan saya percaya Mas A ini punya hati yang baik. Insya Allah membukakan hatinya, dan saya sebenarnya nggak mau ada masalah sama siapapun. Saya juga cuma pengen semua baik-baik aja, tapi nggak apa-apa. Saya nggak akan mundur, saya akan tetap maju, dan saya menjalani ini semua. Saya ngebayangin seandainya dulu Agus ini ngikutin sarannya Teh Novi, fokus di pengobatan mata aja, terus fokus. Mungkin sekarang ada 2 kemungkinan. Agus sekarang dan keluarganya lagi di Singapura, atau lagi di Malaysia, atau lagi di luar negeri lah, sedang melakukan pengobatan itu, ya kan? Dan mungkin sudah sembuh gitu loh. Atau kemungkinan yang kedua nih, ya sekarang Agus sudah sembuh, kemudian bahkan sekarang Agus itu sudah punya kafe. Dulu dia kerja di kafe, sekarang dia jadi ownernya kafe dari hasil donasi itu. Kan bisa itu untuk bangun satu kafe 1,5 M loh bos, besar gitu loh. Ini dia sekarang lagi menjadi owner kafe, dan dia sudah bisa melihat seandainya mau ngikutin saran Teh Novi dari awal gitu loh, mengobati matanya terlebih dahulu, kan begitu. Tapi sayang, Agus malah ngikutin sarannya Farhad Abbas. Ya udah Gus, silakan Anda sekarang bukannya ke rumah sakit bolak-balik, malah sibuk ke polisi, ya kan? Ngikutin siapa? Ngikutin maunya Farhad Abbas. Memiliki izin untuk melakukan donasi dalam perkara Agus. Gue tadinya mau diem aja, tapi kayaknya nggak bisa. Kenapa mau berbuat baik harus pakai izin? Dari awal kalian itu cuma nyari kesalahan aja, karena kalian itu pengennya menang, egonya tinggi. Bukan masalah Agus. Kalian tuh tahu nggak sih, FA dan tim, Agus itu kalau matanya semakin lama diobatin itu nggak akan bisa. Kalau airnya, cairannya sudah kering, dia tidak akan bisa diobatin. Kalian itu harusnya mikir, bukan cuman pengen ego, lawyer siapa yang menang, siapa yang bakalan kalah, siapa yang bakal terpuruk. Basi, tau nggak? Kasian tuh si Agus. Kenapa lu yang pada ngituin soal duit? Kan udah jelas tanda tangannya, suratnya di podcast kemarin tuh, curhat ya, bahwa si Novi timnya sudah bakal tuh kayak ngobatin si Agus lagi. Dan kalau dia ada perlu untuk kayak hari-harinya dia atau apa, itu tinggal ngomong. Astagfirullahaladzim, kesel banget sih. Ngapain sih, supaya apa sih kalian itu ya perang lapor-laporin orang kayak gitu kan? Orang aja acara untuk berdamai aja ya, kamu ngirim orang, 3 orang itu, yang 2 tugasnya, yang 1 nggak nyambung, kalau ditanya apa jawabnya apa, ya ngegiring opini. Yang 1 tugasnya ngulik-ngulik bahas masa lalu yang nggak ada hubungannya sama topik. Yang 1 bahasnya seolah-olah mendukung dengan perdamaian ini, tapi seolah-olah terzolimi. Lihat tuh di videonya, jangan kayak gitu sumpah. Jadi manusia, emang kalian pada nggak takut karma apa? Sumpah serius, gregetan banget tau gak sih? Kalau emang gak mau duitnya ya udah gampang, duit itu dikembalikan ke donatur juga selesai. Tapi kasihan tuh si Agus, tau nggak? Si Agus tuh yang kasihan. Kalian tuh yang memanfaatkan Agus malah. Gimana sih? Itu matanya kalau dia lebih dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gak akan bisa sembuh lagi. Pikirin dong itunya, kliennya. Gimana sih kok malah nyari-nyari kesalahan orang. Lama-lama geram tau gak sih gue. Padahal gue tuh seneng banget sama si Farhad atau si FI, gue tuh seneng banget tau gak sih. Yang mukanya gemoy, lucu, imut-imut gitu kan. Suaranya kayak
menggemaskan. Kan dia kesel, nyari-nyari kesalahan orang mulu. Ya emang sih tugasnya dia nyari-nyari kesalahan, tapi ya nggak dibuat-buat juga gitu loh. Ya kan, udahlah, kasihan itu kliennya, urusin aja kliennya. Capek lihat si Agus-Agus mulu. Perkara uang donasi, korban penyiraman air keras itu kini stres. Ia bahkan menolak untuk dioperasi dan ingin pulang ke daerah asalnya, yaitu Aceh. Kondisi Agus Salim ini diungkap sendiri oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, kliennya kini stres dan menolak dioperasi matanya. Agus sudah mau pulang ke Aceh, dia sudah stres. Sudah nggak mau dioperasi, tapi saya paksakan, kamu harus operasi. Kata Farhad Abbas dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Barat. Penyebabnya karena ia terus-menerus mendapat hinaan dari orang-orang karena menggunakan uang donasi untuk pembayaran hutang rumah dan belanja online sama wawaknya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ke istri juga sama, uang ini digunakan seperti ini, itu tidak ada sama. Lu serius ngomong gitu, Gus? Lu serius? Hah? Dan lu bilang katanya lu tidak mendapatkan arahan apapun untuk menggunakan uang itu seperti apa? Gila, lu bener-bener gila ya kan? Lu pengen gila. Menurut gue juga Tenovi sudah menjelaskan ya, mandat dari para donatur yang telah mendonasi uangnya untuk Agus adalah untuk berobat, bukan untuk bayarin utang ya, untuk berobat. Jadi Agus bilang katanya saya dan istri saya tuh tidak dapat arahan untuk menggunakan uang seperti apa ya. Aduh, makin blunder ya kan, udah jelas-jelas itu untuk berobat ya, bukan bayar utang ya. Dan Tenovi juga sempat memposting hal tersebut ya, karena para donaturnya sudah menguasakan dan sudah dikuasakan oleh pengacara tentunya tentang donasi yang diserahkan kepada Agus Salim sejumlah 758.000, donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan 164 juta sekian, dikembalikan kepada donatur 68 juta sekian ya. Jadi kita bisa dengar kata Bang Densu, sudahilah perkara ini, sudahilah. Karena kuncinya itu di Agus. Apakah Agus bisa mencabut laporannya? Bisa. Ya, karena kalian ingat, karena yang pertama kali melaporkan ke polisi tentang perkara ini adalah pengacaranya si Agus. Dan Agus bisa mencabut laporannya, ya. Kalian bisa lihat ya di berbagai media, pengacaranya Agus koar-koar untuk mengembalikan uangnya Agus ya, karena itu adalah uang haknya Agus. Tapi kalau donaturnya meminta kembali uang donasinya, apakah bisa? Bisa. Menurut gue bisa ya. Jadi kita belajar dari hal ini, dari perkara ini. Kita menolong itu harus lihat babat bebet bobotnya seperti apa. Orang tahu karakter dan sifat orang itu kalau sudah berurusan dengan duit. Di sisi lain, akibat penggunaan yang dianggap disalahgunakan itu, Pratiwi Novianti menarik kembali uang donasi untuk Agus Salim. Uang senilai 1,3 miliar rupiah tersebut dari donatur yang seharusnya digunakan untuk pengobatan mata Agus Salim akhirnya ditahan sementara di rekening yayasan. Tak mengendalikan uang donasi, Agus Salim pun berobat dengan biaya dari Krisnamurti sebagai salah satu kuasa hukumnya yang lain. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau kita ini mau mengkampanyekan netizen supaya nggak beli Agus, saya nggak yakin itu bisa berhasil. Selamat pagi untuk Bang Herwanto selaku kuasa hukum Tenovi ya. Sehat selalu Bang, salam hormat saya dan semua tim kuasa hukumnya Tenovi. Untuk Tenovi juga sehat selalu, sabar teh, semuanya pasti akan kembali seperti semula kok. Itu ya. Untuk Bang Herwanto, saya menanggapi statement abang ya, saya sependapat sama abang. Kenapa? Yang terakhir, baginya inilah yang menjadi harapan mendapat pengobatan. Tapi belakangan, Agus Salim malah ngambek. Ia enggan dioperasi, lebih memilih pulang ke negeri asalnya Aceh. Sebenarnya bukan gara-gara nggak ada uang, tapi gara-gara dia stres. Makanya tadi malam saya pamerin matanya Agus. Lihat tuh,
Nggak bohong, dia buta, ucapnya. Farhad pun menghimbau warganet untuk tidak mencaci Agus lagi. Farhad pun menghimbau sebab katanya kliennya sering mengaji dan mendoakan para donaturnya. Berhentilah menghina, menghasut dia, nggak ada gunanya. Setiap hari dia ngaji, dia berdoa buat orang-orang yang menyumbang dia, ujarnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudalam TV, pamit, sampai jumpa.